وشفيع المرسلين يا خير خلق الله محمد يا مصطفى يا إمام المرسلين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hajjah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah memberikan kepada kita berupa rahmat, nikmat, kesempatan, sehingga pada hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah panjang umur, nikmat sehat badan, sehingga kita masih mampu melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan ini. Kemudian tidak ada rasanya kata yang pantas kita ucapkan selain alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkah daripada semua rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, pada hari ini kita telah bisa dan mampu melaksanakan kewajiban kita sebagai orang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, salawat dan salam kita sampaikan kepada roh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang nabi yang telah membawa umat manusia yang dari alam yang jahiliyah kepada alam yang berilmu pengetahuan, yaitu daripada hukum rimba yang dahulunya, yang kaya menindas yang miskin, yang kuat menindas yang lemah, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin tertindas. Datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membawa umat manusia kepada alam yang terang benderang sebagaimana yang kita rasakan pada hari ini. Islam sebagai agama yang damai, Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Maka untuk itu marilah hendaknya selalu kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan paling singkatnya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada, pada hari ini dan pada kali ini kita akan memberikan sebuah judul, yaitu menjadikan Ramadan sebagai momen muhasabah diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita hidup sehari-hari menikmati nasi yang kita makan adalah nasi dari Allah, air yang kita minum adalah air dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan kemarin kita masih dilanda oleh pandemi corona yang mengharuskan kita stay at home, kita berdiam diri di rumah. Ramadan hari ini kita masih berada pada posisi pandemi corona, di mana kita harus banyak-banyak bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menghitung-hitung diri kita sejauh mana kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin kita tidak akan mengira bahwa semua yang sudah diberikan oleh Allah itu, kita berada pada bulan suci Ramadan, kita dipanggil oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai segala orang yang beriman, Allah hanya memanggil orang-orang beriman untuk melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena orang berimanlah yang kuat melaksanakan puasa. Karena orang berimanlah yang kuat melaksanakan segala perintah dari Allah. Karena orang yang berimanlah yang mampu muhasabah dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahalazim. Kita beristighfar kepada Allah. Berapa banyak nikmat Allah yang kita kufuri, berapa banyak rahmat Allah yang kita ingkari, nikmat panjang umur yang diberikan oleh Allah, yang mungkin puasa hari ini ada di antara saudara-saudara kita yang tidak mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah. Mereka tidak diberikan panjang umur, mereka tidak diberikan kesehatan. Ada yang diberikan panjang umur tapi tidak diberikan kesehatan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah ingin menguji mereka. Kita yang sehat walafiat, yang mendapatkan kesegaran diri, yang mendapatkan kesehatan sampai hari ini, mampu dan masih melaksanakan puasa bulan suci Ramadan ini untuk bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Mari hitung diri kita. Muhasabatun nafsih, menghitung diri kita. Berapa banyak maksiat yang kita laksanakan, berapa banyak nikmat Allah yang kita kufuri. Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Allah mengatakan kalau seandainya umat manusia ini bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan nikmat itu. Kalau kita kufur akan rahmat dan nikmat yang diberikan Allah, maka tunggulah azab yang sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa Ramadan ini sudah menghampiri kita. Tidakkah sadar kita, tidakkah kita bermuhasabah di hadapan Allah untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita menikmati rahmat dan nikmat Allah. Ramadan kemarin kita masih mampu, masih bisa, masih sempat berbuka bersama dengan anak dan istri kita. Masih sempat makan bersama dengan keluarga kita. Tapi hari ini mungkin banyak di antara kita yang tidak bisa lagi hidup, yang tidak bisa lagi menikmati dunia, yang tidak bisa lagi makan bersama, tidak sempat lagi untuk berbuka bersama. Kenapa? Karena inilah yang dikatakan oleh Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Mati itu pasti datangnya. Tidak akan ada pilihan oleh mati tersebut. Mau orang yang berpangkat dan jabatan, mau seorang pejabat, mau orang kaya, orang miskin, yang tua, yang muda, bahkan anak-anak. Mati tidak memandang hal yang sedemikian. Tapi apa yang kita persiapkan untuk menghadapi mati? Apa yang kita persiapkan untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala? Ramadan inilah yang kita jadikan sebagai momen muhasabah diri kita, menghitung diri kita. Bagaimana ibadah kita kepada Allah? Sudahkah sempurna ibadah kita menghadap kepada Allah? Sudahkah kita beramal beribadah? Sudahkah kita berinfak dan bersedekah? Sudahkah kita membaca kitab suci Al-Quran? Sudahkah kita mengamalkan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup kita? Ini yang menjadi pertanyaan dalam diri kita. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, maka sesungguhnya jadikanlah Ramadan ini sebagai salah satu momen untuk bermuhasabah diri, menghitung diri kita. Kenapa? Ramadan adalah bulan pendidikan, Ramadan adalah bulan yang penuh pengampunan, supaya kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dosa yang kadang kita tidak sadar, banyak dosa yang kadang-kadang kita sadar tapi kita lakukan. Kenapa? Karena tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, maka kami mengajak kepada kita semua untuk supaya menjadi orang-orang yang memanfaatkan Ramadan, orang-orang yang bisa mengambil momen Ramadan ini sebagai momen muhasabah bagi diri kita sendiri. Banyak dosa kita kepada Allah, pada orang tua kita minta maaf, pada Allah Subhanahu wa taala kita minta ampun, beristighfar, astaghfirullahalazim. Kenapa? Karena dosa yang sudah kita lakukan. Dosa kita mengambil hak anak yatim, dosa kita mengambil hak fakir miskin. Karena di akhirat kelak nanti akan dipertanyakan oleh Allah, al-yauma nahtimu ala afwahihim. Pada suatu hari nanti Allah akan kunci mulut mereka, kata Allah. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Maka tangan mereka akan berkata-kata di hadapan Allah. Tangan ini yang menandatangankan APBD, yang menandatangankan dan mengambil hak anak yatim dan fakir miskin, yang mengambil harta orang lain. Tangan yang mencuri akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, dan dia yang akan bersaksi di hadapan Allah. Wa tukallimuna aydihim, dan akan berkata-kata dan bersaksi kaki kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaki akan bersaksi. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dengan apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup di dunia. Maka hari ini kami mengajak kepada kita semua, para pemirsa, mari kita bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang luput dari pandangan Allah. Tidak ada satupun yang tidak dibalasi oleh Allah. Tidak ada satupun amal ibadah yang tidak dibalasi oleh Allah. Sejelek-jeleknya, sekecil-kecilnya,
perbuatan buruk akan dibalasi oleh Allah. Paling besar, paling kecil perbuatan baik akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadikanlah Ramadan ini sebagai momen kita untuk bermuhasabah kepada Allah, menghitung diri kita di hadapan Allah, berbanyak istighfar kepada Allah. Karena nanti di akhirat itu hanya dua tempat untuk kita. Yang pertama surga dititipkan oleh Allah, yang kedua neraka. Maka perbanyaklah amal ibadah. Maka dengan itu sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah tipuan yang nantinya akan dibalasi oleh Allah, yang nantinya akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai ayat yang kami sampaikan tadi, bahwa sesungguhnya pada suatu hari nanti mulut kita yang biasa berbohong, kalau di dunia ini kita masih bisa berbohong kepada manusia, kita masih bisa berbohong kepada anak istri kita, kita masih bisa berbohong kepada suami kita, kita masih bisa berbohong kepada orang lain. Tapi di akhirat kelak nanti Allah katakan al-yauma nahtimu ala afwahihim. Allah kunci ini mulut. Allah kunci ini mulut. Tangan akan berbicara, kaki akan bersaksi atas apa yang kita laksanakan selama hidup di dunia ini. Tangan, kaki akan bersaksi, ya Allah, benar ya Allah bahwa sesungguhnya saya yang melangkah ke tempat-tempat maksiat. Kata kaki di hadapan Allah, mulut kita tidak akan bisa berbohong, tidak akan bisa berkata-kata, tidak akan bisa bersuara di hadapan Allah. Maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan Ramadan ini sebagai momen untuk muhasabah diri kita. Kita ajak anak dan istri kita, kita ajak kita rangkul keluarga kita jaga keluarga kita daripada azab api neraka. Karena sesungguhnya azab dari api neraka itu sangat pedih, dan bahan bakar yang pertama kali untuk di neraka nanti adalah manusia dan batu. Maka sesungguhnya marilah kita ajak anak istri kita sholat ke masjid, tarawih bersama, kemudian melaksanakan baca Al-Quran, melaksanakan wirid baca Al-Quran di rumah kita, mengajak anak dan istri kita, dan dijaga mereka daripada azab api neraka nanti kelaknya. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah hampir di penghujung waktu. Maka dari tausiah yang kami sampaikan tadi akan kita tarik sebagai kesimpulannya bahwa kita jadikan Ramadan ini sebagai momen untuk muhasabah diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita renungkan diri kita di hadapan Allah, tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Minta ampun dan beristighfar di hadapan Allah atas segala salah dan khilaf kita, atas segala dosa yang kita perbuat, maksiat yang kita laksanakan. Kenapa? Karena nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak nanti. Maka Ramadan ini, hari ini, saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, umur yang panjang, rezeki yang melimpah, anak-anak yang soleh dan soleha, istri yang patuh kepada suaminya. Hari ini kita berikan oleh Allah rahmat dan nikmat itu. Maka menjaga ini, jangan sampai nanti mereka ini, hal ini yang menyebabkan kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, bagi pemirsa yang mendengarkan dimanapun Anda berada, bagi kami bagi kami yang menyampaikan, semoga menjadi amal ibadah dan menjadi renungan bagi kita. Semoga tahun ini Allah sampaikan kita, Allah berikan rahmat, Allah berikan keberkahan di bulan suci Ramadan ini dengan menjadikan Ramadan sebagai momen muhasabah diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya khilaf dan salah itu datang dari diri hamba manusia, benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.